Pemirsa, intens investigasi. Tangis Anji dan keluarga pecah di sisi pusara sang ibunda tercinta, Siti Sundari binti Mitrodiharjo. Saat berlangsungnya pemakaman Ibunda Anji pada Jumat siang tadi, tanggal 27 Maret 2026, di tempat pemakaman umum Mangunjaya, Bekasi, Jawa Barat. Ibunda pelantun menunggu kamu ini meninggal dunia di rumah sakit pada Kamis malam tanggal 26 Maret 2026 sekitar jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat di salah satu rumah sakit di Jakarta akibat menderita sakit jantung. Meski diselimuti duka yang mendalam akibat kepergian ibunda tercinta, Anji mengaku masih bersyukur karena 3 tahun belakangan ini ia bisa merawat sang ibunda. Namun, lebaran tahun ini di rumah Anji di bilangan Cibubur, Jakarta Timur rupanya menjadi lebaran terakhir Anji bersama ibunda tercinta. Anji pun mengisahkan kondisi dan kebahagiaan ibundanya ketika tahun ini beliau bisa merayakan lebaran bersama saudara-saudaranya. Anji juga bercerita tentang percakapan terakhirnya dengan ibunda tercinta. Lantas, seperti apa rasa duka yang menyelimuti Anji ketika ia mendampingi jenazah ibundanya kembali ke rumah masa kecil Anji di bilangan Bekasi tadi malam? Seperti apa kisah Anji ketika ia mengingat kenangan bersama sang ibunda semasa hidupnya? Pesan-pesan apa yang Anji dapatkan dari almarhumah ibunda tercinta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, duka dan kesedihan yang begitu hebat berkecamuk di kalbu Anji dan keluarga karena kepergian almarhumah ibunda tercinta mereka, Siti Sundari binti Mitrodiharjo. Nuansa duka itu begitu kental terlihat pada prosesi pemakaman jenazah ibunda Anji pada hari ini di tempat pemakaman umum Mangunjaya, Bekasi, Jawa Barat. Tangis duka itu pun pecah ketika jenazah sang bunda diturunkan ke liang lahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usai prosesi pemakaman jenazah almarhumah ibunda tercintanya, Anji berusaha menguatkan dirinya. Meski kalbunya masih perih dan pilu oleh rasa duka yang mendalam. Di hadapan awak media, Anji mengungkapkan perasaan sedih dan dukanya ditinggal selamanya oleh ibunda tercinta. Lantas, adakah firasat yang dirasakan oleh Anji terkait kepergian sang ibunda untuk selamanya? Sebenarnya mama tuh memang punya penyakit jantung sama ginjal dalam pengobatan, tapi sejak Ramadan, terutama setelah Lebaran tuh mama terlihat sehat karena beliau ketemu sama kakaknya, adik-adiknya, keponakannya, punya banyak, rame gitu. Jadi pas lagi Lebaran, setelah Lebaran tuh kan kita ada halal bihalal keluarga gitu dari pamitran keturunannya mamah gitu. Mamah anak 5 dari 5 orang bersaudara, jadi dan seluruh keluarganya, jadi menyenangkan sekali saat itu juga. Dan mama saat itu gembira aja pokoknya, nggak ada keluhan. Kemarin juga nggak ada keluhan, orang pamitnya sama saya juga cuma mau tidur.
Terus tiba-tiba jam 7.20 saya dikabarin bahwa mama nggak mau bangun. Saya langsung lari karena alhamdulillah rumahnya deket banget. Tepok-tepok, mah bangun mah. Terus ngorok. Terus kayaknya udah hilang. Karena sebelumnya saya masih ngerasain ada denyut jantungnya lemah. Tapi setelah itu kayak pas banget lagi, alhamdulillah lagi saya pegang. Makanya kalau dilihat beberapa sahabat bilang lo tegar banget. Sebenarnya karena saya ngerasa saya udah ikhlas dan saya bahagia mama kasih kesempatan buat saya, buat abang saya, buat ngerawat beliau selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Dan sebelumnya karena kami udah meminta mama untuk kita rawat gitu. Dan jadi pokoknya yang seperti saya bilang tadi, mama tuh adil untuk adik-adik saya yang udah selama ini ngejagain, dikasih jeda waktu, dikasih kebiasaan untuk nggak ada mama gitu. Jadi kehilangannya mungkin bisa lebih ringan gitu. Walaupun nggak mungkin ringan, tapi maksudnya bisa lebih ringan. Dan saya sama abang saya dikasih waktu buat ngerawat beliau gitu. Jadi waduh, bakalan kangen apa enggak ya. Sebenarnya ini bukannya mau promosi ya, tapi memang bener kita udah bikin perencanaan sama tim bahwa mama tuh akan masuk ke dalam music video saya yang akan syuting tanggal 31 bulan ini, akhir bulan ini. Itu udah direncanakan, ini udah sheetnya udah jadi, time schedulingnya udah jadi, boardnya udah jadi semuanya. Jadi mama akan jadi salah satu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada satu video saya yang entah kenapa gitu banyak banget yang nonton sampai 15 jutaan lebih, itu ada bait lagu. Nah itu tuh lagu saya dan ternyata cocok juga sama mama ternyata. Jadi memang di situ harusnya mama berperan, tapi entah gimana dalam waktu cepat kita akan mencoba untuk mengganti gimana peran mama ini digantikan di situ. Anji yang sedang berduka mengungkapkan kenangan manis yang tak pernah dia lupakan bersama ibunda tercinta semasa hidup. Tak hanya itu, Anji juga teringat akan pesan-pesan yang pernah disampaikan sang ibunda kepadanya, yang tentu saja tidak akan pernah bisa ia lupakan. Oh ya, untuk soal makam kenapa digabungin sama bapak, karena memang itu permintaan beliau. Dan kemarin sebelum meninggal entah kenapa mama meninggalkan banyak wasiat-wasiat baik kepada saya maupun kepada orang-orang di sekitar saya. Ya salah satunya adalah mama pengen pulang ke Bekasi. Ya kan karena mama kan sebenarnya deket sama banyak ibu-ibu yang ada di Bekasi ya, karena udah ya dari tahun 85 kan kami tinggal di Bekasi kan. Mama baru 3 bulan ini sama saya di Cibubur. Jadi mungkin mama pengen silaturahmi karena belum halal bihalal lebaran gitu, tapi ternyata silaturahminya dengan cara yang berbeda. Anji menceritakan kenangan terakhir yang indah bersama ibundanya, termasuk merayakan lebaran bersama keluarga sang ibunda. Lantas, seperti apa duka yang Anji rasakan ketika ia mengantar jenazah almarhumah ibundanya ke rumah masa kecilnya di kawasan Bekasi tadi malam? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, malam sebelum pemakaman hari ini, Anji menceritakan momen-momen terakhirnya bersama sang ibunda tercinta Siti Sundari. Anji mengaku tahun ini ia merayakan lebaran hari pertama di rumahnya bersama sang ibunda. Dan ternyata itu menjadi lebaran terakhir bersama sang ibunda tercinta. Karena sepekan setelah Idul Fitri, sosok kesayangannya yang berusia 70 tahun ini telah pergi selamanya. Menurut Anji, sebelum kepergiannya, sang ibunda terlihat bahagia, terutama karena almarhumah bisa berkumpul dengan saudara-saudarinya pada Idul Fitri tahun ini. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, sang ibunda tercinta memang menderita sakit jantung.
Kondisinya kian drop ketika ayah sambung Anji, yaitu Bapak Hartono, meninggal dunia akibat stroke pada bulan Januari tahun 2024 silam. Mamah tuh memang berapa tahun belakangan tuh memang sakit kan, ada jantung, ada ginjal gitu. Makanya udah dari 2 tahun yang lalu saya udah minta sama beliau untuk jagain mama gitu, untuk jagain mama maksudnya supaya deket, karena kan di sini kan di Bekasi, saya tinggalnya di Legenda Wisata Cibubur gitu. Jadi kayak, mah please dong mah sekarang tinggal sama aku gitu, gantian aku yang mau ngerawat mama nih, mama lagi sakit gitu. Terus 2 tahun ngerayu akhirnya mau gitu. Baru 3 bulan ini kesana. Jadi memang semenjak bapak meninggal mama drop memang gitu, kondisi memang mama drop. Terusnya ya udah jadi sakit, ya udah disitulah saya bilang, mah udah yuk aku rawat, supaya di sana kan mama juga kalau di rumah ini kan kenangannya masih banyak aja gitu. Terus kayak kemarin juga habis habis lebaran bareng di rumah sama keluarga besar dari garisnya mama gitu. Mama kan anak bungsu dari 5 bersaudara, datang semua dalam kondisi yang baik. Kemarin aja masih jalan, masih ketawa-ketawa, masih video call ketawa-ketawa, kita masih ngobrol-ngobrol. Mama gini udah masih oke. Tadi pagi juga masih oke ngobrol. Jadi ya udah kayak memang udah semuanya udah tercukupi, udah bahagia, udah ketemu sama seluruh keluarganya. Hari ini juga gitu kok. Hari ini juga tadi kayak kita chat-chatan, mah aku baru bangun nih, tadi pagi habis ada acara. Mama lagi ngapain? Mama mau tidur. Udah gitu aja. Mama mau tidur. Gitu. Terus ya udah saya rekaman sama anak lagi rekaman vokalnya si Saga, dan tiba-tiba dikabarin gitu, mama nggak bangun gitu. Terus saya datang langsung, mama lagi masih ada ngoroknya, masih ada denyutnya, tapi udah lemah banget. Udah, terus saya dibawa ke rumah sakit, kayaknya di perjalanan sih gitu. Anji juga mengisahkan momen-momen indah sekitar 2 tahun belakangan ini yang ia habiskan bersama ibundanya. Almarhumah ibundanya saat itu mau dirawat Anji dan tinggal di rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Anji juga mengungkapkan permintaan ibundanya, yaitu ingin dimakamkan di Bekasi. Inilah rumah masa kecil Anji yang menyimpan banyak kenangan dengan almarhumah ibundanya dan juga almarhumah ayahnya. Kan di sini kan tinggalnya sama adik kan. Ini kan rumah kecil saya, rumah mama yang dari dulu gitu. Dari dulu di sini masih sawah, masih belum ada apa-apaan gitu. Kita pindah sini kan 85 gitu. Selama di sana ya kita banyak berinteraksi lah. Maksudnya bertahun-tahun kan saya juga sibuk kerja, sibuk keluar kota. Terus ketika pulang ke rumah juga kan harus ketemu anak-anak. Terus juga ada perpisahan yang saya laluin sama mantan istri. Terusnya harus kayak membagi waktu ini itu, belum ada anak yang di Bali. Jadi kayak aduh, waktu sama mama juga kurang banget. Makanya minta mama untuk datang, untuk mau dipindahin, dan alhamdulillah mau. 3 bulan, hampir 3 bulan, terus mama meninggal. Kayak ya udah kesampaian apa yang kita butuhkan gitu. Interaksi yang kita butuhkan tuh kesampaian. Pagi bisa makan bareng, bisa berjemur bareng, bisa motongin kuku mama, bisa mijetin, bisa apapun gitu. Di sana memang udah 60% pikiranku udah pergi. Terus dia juga ngomong, kamu pahalamu banyak banget sih, bisa mindahin mama dari sini ke sana, ke sini, dari sana, dari Bekasi ke sini gitu. Jadi kalau ditanya sedih, tapi ikhlas gitu, karena memang alhamdulillah sudah bisa ada di saat-saat terakhir mama itu bareng sama abang saya. Maksudnya abang saya dan abang saya itu kan selalu jauh dari mama, karena biasanya udah 40 tahun ini deket sama adik saya kan yang di sini gitu. 3 bulan ini saya dan abang saya tuh intens sama mama. Jadi kayak ya udah, memang ya kita ikhlas. Iya, aku nemenin ke rumah sakit dan nemenin ke sini gitu. Jadi memang kebetulan alhamdulillah, memang karena niatnya waktu itu memang pengen di waktu-waktu terakhirnya mama tuh memang pengen ada gitu. Dan sebelumnya mama memang udah bilang pokoknya kalau mama maunya nanti di Bekasi gitu.
meninggalnya gitu, maunya di Bekasi, dikuburinnya maunya di Bekasi. Di satu tempat sama bapak. Di sisi lain, Anji menunjukkan gelang milik almarhumah ibunda tercinta yang telah diberikan kepadanya. Lantas, seperti apa kisah Anji yang menjadi anak kesayangan almarhumah ibundanya dan mendukung karir bermusiknya? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, Anji terdiam menahan tangis ketika ia mengenang bahwa dirinya merupakan anak kesayangan almarhumah ibunda. Anji juga bercerita bahwa dirinya dan almarhumah ibunda juga memiliki banyak kesamaan. Selain keduanya memiliki tanggal lahir yang sama, Anji dan almarhumah ibunda juga memiliki jiwa yang sama. Ia merasakan betul betapa tingginya dukungan dari almarhumah ibundanya dalam karirnya sebagai musisi. Terlebih lagi, darah seni Anji sebagai penyanyi ternyata berasal dari mamanya yang memiliki suara merdu. Dan Anji juga tampak sedih ketika menunjukkan gelang yang biasa dipakai almarhumah ibunya dan telah diberikan kepadanya. Bisa dibilang tuh saya sebenarnya anak kesayangan mama sebenarnya gitu, karena tanggal lahir saya sama mama. Dan saya tuh partnernya mama untuk beres-beres rumah, karena terus suka bercocok tanam gitu. Memang partnernya dia, karena abang saya sama adik saya nggak gitu. Beda haluan gitu. Nah, jadi sebenarnya mama yang selalu dukung saya dari dulu. Maksudnya tadinya kan saya udah kerja juga, terus kata mama, kamu kan mau musik, fokus lah gitu. Dulu tahu ketika masih umur 25. Sekarang udah 48. Anaknya umur 25 tahun, dia tahu anaknya punya cita-cita jadi musisi, tapi kok kerja dia nih. Ditanya, "Kamu sebenarnya mau jadi musisi apa mau kerja begini?" Mau jadi musisi mah ya udah fokus lah, tapi nanti aku duitnya gimana? Udah mau support, mau butuh berapa tahun 2 tahun mah gitu. Ya udah disupport, mama yang support, udah kamu gak usah pikirin soal uang, mama yang support kamu fokus musik. Nggak nyampe 2 tahun terus tanda tangan kontrak sama Drive gitu. Aku bahagia aja katanya gitu. Kita sering ngobrol, pokoknya kayak kamu bahagia kan sekarang, ya udah pokoknya kamu harus terus bahagia gitu. Oke. Ini gelang mama. Ini gelang mama yang selalu beliau pakai ya. Jadi kayak tadi meninggal kan aku sama mbak aku tadi. Terus kata dia dicopot, terus nih Ji, kamu pakai. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.